Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang berjudul konflik organisasi. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Ridwan Wahyu Wicaksono, NPM 248-100-06. Saya Aryo Widiantoro, NPM 248810029. Saya Andika Ergansah dengan NPM 248-197. Arif Namusna dengan NPM 248100088. Yang pertama, latar belakang. Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi adalah adanya konflik antar organisasi atau antar kelompok. Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah adanya penolakan terhadap perubahan. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong, karena konflik merupakan kekuatan untuk mendatangkan perubahan dan kemajuan dalam lembaga. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, definisi konflik organisasi. Konflik dapat menjadi pendorong perubahan positif, seperti inovasi dan peningkatan kinerja, tetapi juga dapat merusak hubungan kerja dan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, pentingnya memahami konflik organisasi dalam konteks kinerja. Memahami konflik organisasi sangat penting karena dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan karyawan, dan inovasi. Jenis-jenis konflik organisasi. 1. Konflik interpersonal atau konflik dalam diri individu. Konflik intrapersonal terjadi ketika individu menghadapi pertentangan dalam dirinya sendiri. Yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik antar individu. Konflik interpersonal terjadi antara dua individu dalam organisasi. Penyebabnya bisa berupa perbedaan pendapat, gaya komunikasi, atau persepsi terhadap suatu masalah. Yang ketiga yaitu konflik intragrup atau konflik antara individu dalam kelompok. Konflik intragrup terjadi dalam kelompok kerja yang sama, di mana individu-individu dalam kelompok tersebut memiliki perbedaan pendapat atau tujuan yang saling bertentangan. Yang keempat itu ada konflik intragrup atau konflik antar kelompok. Konflik intragrup terjadi antara dua kelompok atau unit dalam organisasi yang memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Yang kelima yaitu ada konflik linear staff. Konflik linear staff terjadi antara unit ini yang memiliki otoritas langsung terhadap produksi atau pelayanan dan unit staff yang memberikan dukungan atau nasihat. Yang keenam yaitu ada konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi terjadi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Penyebab konflik organisasi. 1. Faktor individual dalam konflik organisasi. Faktor individual mencakup semua elemen yang berasal dari karakteristik pribadi karyawan. 2. Perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak yang relatif konsisten dalam berbagai situasi. 3. Persepsi yang berbeda. Setiap orang memiliki kerangka acuan yang unik, yang dibentuk oleh latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi. Persepsi yang berbeda terhadap suatu situasi atau instruksi dapat menyebabkan salah pengertian, bahkan ketika komunikasi sudah terjadi. Selanjutnya, yang keempat, gaya kerja yang berbeda. Perbedaan dalam gaya kerja seperti pendekatan terhadap deadline, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan dapat menciptakan ketegangan di tempat kerja. Yang kelima, ambisi dan tujuan pribadi. Ambisi adalah dorongan individu untuk mencapai tujuan pribadi. Di satu sisi, ambisi bisa menjadi kekuatan pendorong kinerja. Selanjutnya, dampak konflik dalam organisasi. Yang ke-1, dampak positif konflik organisasi. Meningkatkan inovasi dan kreativitas. Perbaikan proses dan sistem kerja. Pengembangan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik. Yang kedua, dampak negatif konflik organisasi. Menurunnya produktivitas kerja. Yang kedua, terganggunya hubungan antar karyawan. Yang ketiga, tingkat stres yang tinggi. Kesimpulan, konflik organisasi adalah inevitable dan multidimensi.
mencakup level intrapersonal hingga antar organisasi. Konflik tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalis inovasi dan perbaikan sistem. Penyebab utama konflik meliputi perbedaan kepribadian, persepsi, budaya kerja, dan kompetisi sumber daya. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari karena muncul dari berbagai level, mulai dari konflik dalam diri individu, antar individu, dalam kelompok, antar kelompok, hingga antar organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik memiliki dimensi yang kompleks dan dapat terjadi di semua tingkatan organisasi. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi katalisator untuk inovasi, kreativitas, dan perbaikan sistem kerja. Dampak positifnya meliputi peningkatan keterampilan komunikasi, resolusi konflik, serta pengembangan proses yang lebih efisien. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepribadian dan gaya kerja antar individu, persepsi yang berbeda terhadap situasi atau kebijakan, budaya kerja yang tidak selaras, termasuk perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan masalah, kompetisi sumber daya, ambisi pribadi, atau perebutan kepentingan. Agar konflik memberikan dampak positif, organisasi perlu mengelolanya secara proaktif dengan mendorong komunikasi terbuka, membangun pemahaman antar anggota, menyediakan mekanisme resolusi konflik yang harus ditakuti, melainkan sebuah dinamika organisasi yang jika dikelola dengan tepat dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja. Pemahaman mendalam tentang jenis, penyebab, dan dampak konflik membantu organisasi mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang.